Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah hari Senin lagi ya hari ini anak-anak. Kita harus selalu semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Jumpa lagi dengan Usfinda dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 7 dan subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tema 7 yaitu tentang kepemimpinan, dengan subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak hari ini. Yang pertama ada muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi makna sila pertama dan kedua Pancasila serta penerapannya sehari-hari. Pancasila sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ Usfinda berikan lambang sila pertama yaitu bintang. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi, walaupun kepercayaannya berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan mau bekerja sama. Gitu ya anak-anak. Lanjut yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke sila yang kedua. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, itu Usfinda berikan lambang sila kedua ya anak-anak. Kita lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan antara derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa.
Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Maksudnya senang ya, senang melakukan kegiatan tentang kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Sekarang kita lanjut ke muatan IPS dengan materi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Ya, masih ingat ya di semester 1 Uswinda sudah menjelaskan tentang ASEAN. Nah, sekarang di semester 2 ada juga materi tentang ASEAN ya. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai, ada 3 ya. Yang pertama itu sebagai produsen. Maksudnya berarti menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Yang kedua, sebagai distributor. Maksudnya yaitu menyalurkan barang-barang kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian ini tadi bertujuan untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Yang terakhir, sebagai konsumen, yaitu membeli berbagai hasil produksi negara lain. Kita lanjut ke peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama ada menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Yang kelima, yaitu mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Sekarang lanjut, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik. Yang pertama yaitu menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community yang disingkat dengan ASC. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang terakhir, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi teks pidato. Berarti masih melanjutkan materi minggu kemarin ya anak-anak. Pidato itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempengaruhi orang lain
agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman ataupun suatu informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, Uswinda akan berikan materi langkah-langkah bagaimana menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topiknya atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Misalnya mau berpidato saat Hari Pahlawan, berarti isinya pidato nanti ya yang berkaitan dengan pahlawan. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi pidato itu dapat diperoleh dari pengalaman. Jadi pengalaman yang berpidato atau hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia ataupun dari internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato itu disusun berupa ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Materi ini sudah Uswinda berikan minggu kemarin ya. Yang keempat, rangkaikan pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Nah, yang terakhir, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Kalian bisa berlatih di depan cermin atau kalian rekam dengan video dengan HP kalian, itu juga bisa. Ingat ya, dalam latihannya tetap memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, itu tadi materi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas hari ini kalian mengerjakan dari buku paket halaman 122, muatan IPS nomor 1 sampai 3. Seperti biasa dikerjakan di kertas folio, diberi nama, kelas dan mata pelajaran. Tetap semangat anak-anakku. Sekian dari Uswinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.